Penilaian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Berdasarkan definisi di atas, berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K atau petugas medik atau orang awam yang pertama kali melihat korban. Setiap orang yang memberikan penanganan dasar pada saat terjadi sebuah kecelakaan dapat disebut sebagai petugas P3K. Sejarah P3K. Perlengkapan P3K atau First Aid Kit sudah ada sejak tahun 1800-an. Sebelumnya belum ada panduan tertentu tentang peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Di masa sebelum ada perlengkapan P3K, prosedur pertama dilakukan saat ada orang yang terluka adalah menjemput dokter terdekat. Prosedur ini membuat orang yang terluka dibiarkan melewati beberapa waktu tanpa pertolongan kesehatan. Ini juga berlaku untuk seseorang yang terluka parah. Di tahun 1800-an sedang banyak dilakukan pembangunan rel kereta. Pekerjaan ini sangat berbahaya dan bisa membuat pekerja cedera. Bahkan kala itu setiap tahunnya 12.000 pekerja rel kereta meninggal dunia. Suatu hari Robert Wood Johnson, pemilik usaha kesehatan Johnson & Johnson, sedang berada di kereta menuju Colorado. Di kereta, ia berbincang dengan seorang penumpang. Penumpang ini adalah kepala ahli bedah untuk sebuah proyek pembangunan rel kereta. Ahli bedah ini pun menceritakan keadaan para pekerja yang sering mengalami cedera namun terkadang jauh dari lokasi pertolongan kesehatan. Robert Wood Johnson pun mengemas produk bedah Johnson & Johnson dalam sebuah kotak. Ia berpikir kalau kotak berisi perlengkapan pertolongan pada kecelakaan ini bisa dibawa oleh pekerja rel kereta. Setelahnya, Robert Wood Johnson menceritakan kebutuhan ini pada kepala sains Johnson & Johnson, Fred Kilmer. Fred Kilmer pun mempelajari dan meneliti kebutuhan para pekerja rel kereta. Akhirnya kotak P3K pertama lahir di tahun 1888. Kotak P3K pertama ini dikemas dalam kotak kayu atau logam agar awet. Di dalamnya ada beberapa alat pembedahan seperti kain kasa, plester perekat, pembalut luka perban, dan jahitan. Sekian, terima kasih. Tujuan P3K. Dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan, terdapat 3 tujuan yang sangat penting, yaitu tujuan yang paling utama dalam pertolongan pertama pada kecelakaan adalah menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, kemudian mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk, dan yang terakhir penunjang penyembuhan. Pada tujuan ini sangat berperan penting dalam memudahkan tahap tindak lanjut dalam penanganan yang akan diberikan oleh dokter maupun paramedik. Prinsip P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap pemberi pertolongan pertama, yaitu yang pertama, jangan melakukan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan. Kedua, jangan mengerjakan tindakan meragukan hanya karena ingin melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ketiga, waktu sangatlah penting. Semakin cepat pertolongan diberikan, maka akan semakin kecil bahaya yang ditimbulkan. 4. Jangan menambah kerusakan. Alat minimal yang disediakan. Pertama, pembalut cepat. Kedua, pembalut gulung. Ketiga, pembalut segitiga. 4, kapas. 5, plaster. 6, kasa steril. 7, gunting. 8, pinset. Jenis-jenis luka. 1. Luka lecet atau vulnus excoriasi. 2. Luka tusuk atau vulnus pontum. 3. Luka gigitan atau vulnus morsum. 4. Luka bakar atau vulnus combustion. Jenis-jenis patah tulang. 1. Fraktur terbuka. 2. Fraktur tertutup. 3. Fraktur oblik. Tindakan pertolongan pertama. Penilaian keadaan. 1. Keamanan lokasi. Pelaku pertolongan pertama saat mencapai lokasi kejadian haruslah tanggap dan dengan serta-merta melakukan penilaian keadaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kondisi saat itu, kemungkinan apa saja yang akan terjadi, dan bagaimana mengatasinya. 2. Tindakan saat tiba di lokasi. Bila sudah memastikan bahwa keadaan aman, maka tindakan selanjutnya adalah memastikan keselamatan penolong,
penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian. Penolong harus memperkenalkan diri bila memungkinkan, nama penolong, nama organisasi, dan permintaan izin untuk menolong dari penderita atau orang. Menentukan keadaan umum kejadian atau mekanisme cedera dan mulai melakukan penilaian dini dari penderita. Mengenali dan mengatasi gangguan atau cedera yang mengancam nyawa. Stabilkan penderita dan teruskan pemantauan. Minta bantuan. 2. Periksa respon dan fisik. Periksa ada tidaknya napas dengan cara lihat, dengar, dan rasakan. Nilai selama 3-5 detik. Pemeriksa fisik harus dilakukan dengan rinci dan sistematis mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. 3 metode pemeriksaan fisik. 1. Penglihatan atau inspection. 2. Perabaan atau palpation. 3. Pendengaran atau auskultation.